Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shola Aji Purnomo, NIM 203121028 kelas 1A dari program studi pendidikan bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akhlak dan tasawuf. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai tarekat di Indonesia. Poin yang pertama mengenai pengertian tarekat. Apa itu tarekat? Tarekat berasal dari bahasa Arab, yaitu thoriqoh, yang memiliki arti jalan. Sedangkan menurut istilah, tarekat berarti perjalanan seseorang, yaitu pengikut tarekat tersebut menuju Tuhan dengan cara mensucikan diri, atau perjalanan yang harus ditempuh oleh seseorang untuk dapat mendekatkan diri sedekat mungkin kepada Tuhan. Poin selanjutnya tentang masuknya ilmu tarekat di Indonesia. Bagaimana ilmu tarekat tersebut bisa masuk di Indonesia? Negara Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yang memungkinkan terjadinya perubahan sejarah yang sangat cepat. Keterbukaan menjadikan pengaruh luar yang tidak dapat dihindari, pengaruh yang diserap dan kemudian disesuaikan dengan budaya yang dimilikinya. Maka lahirlah dalam bentuk baru yang khas dengan Indonesia. Dari hal tersebut lahirlah ilmu tarekat. Keberadaan Islam di hati rakyat Indonesia dihantarkan dengan penuh kelembutan oleh para sufi melalui kelembagaan tarekatnya, yang dapat diterima oleh rakyat sebagai ajaran baru yang sejalan dengan tuntutan nuraninya. Tarekat yang masuk ke Indonesia adalah tarekat yang populer di Mekah dan Madinah, dua kota yang saat itu menjadi pusat kegiatan dunia Islam. Faktor lain adalah karena tarekat-tarekat itu dibawa langsung oleh tokoh-tokoh pengembangnya yang umumnya berasal dari Persia dan India. Kedua negara ini dikenal memiliki hubungan yang khas dengan komunitas muslim pertama di Indonesia. Poin yang terakhir tentang beberapa tarekat yang berkembang di Indonesia. Yang pertama adalah tarekat Naqsabandiyah. Pendiri tarekat ini ialah Muhammad bin Bahauddin al-Huwaisy, ulama sufi yang lahir di desa Hinduan yang dikenal dengan nama Arifin. Thoriqoh Naqsabandiyah mengajarkan zikir-zikir yang sangat sederhana, namun lebih mengutamakan zikir dalam hati daripada zikir dengan lisan. Beberapa pokok ajaran tarekat Naqsabandiyah yaitu: 1. Berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah. Yang kedua, meninggalkan rukhsah. Yang ketiga, memilih hukum yang azimah. Yang keempat, senantiasa dalam muraqabah. Yang kelima, tetap berhadapan dengan Tuhan. Yang keenam, senantiasa berpaling dari kemegahan dunia. Yang ketujuh, menghasilkan makalah hudur atau kemampuan menghadirkan Tuhan dalam hati. Dalam tarekat Naqsabandiyah ada 6 hukum yang dijadikan pegangan, yaitu zikir, meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan kesenangan duniawi, melaksanakan segenap ajaran agama dengan sungguh-sungguh, senantiasa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajarkan amal kebaikan. Beberapa syarat untuk menjadi pengikut tarekat ini ialah i'tiqad yang benar, menjalankan sunnah Rasulullah, menjauhkan diri dari nafsu dan sifat-sifat yang tercela, taubat yang benar, menolak kezaliman, menunaikan segala hak orang, dan mengerjakan amal dengan syariat yang benar. Tarekat yang kedua yaitu tarekat Qadariyah. Pendiri tarekat Qadariyah adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama yang zahid, pengikut mazhab Hambali. Pengembangan dan penyebaran tarekat ini didukung oleh anak-anaknya, yaitu Ibrahim dan Abdul Salam. Thoriqoh Qadariyah berpengaruh luas di dunia timur. Dasar pokok ajaran thoriqoh ini yaitu
tinggi cita-cita, menjaga kehormatan, baik pelayanan, kuat pendirian, dan membesarkan nikmat Tuhan. Kemudian tarekat yang ketiga yaitu tarekat Syadziliyah. Pendiri tarekat Syadziliyah adalah Abdul Hasan Ali Asy-Syadzali, seorang ulama dan sufi besar. Menurut silsilahnya, ia masih keturunan Hasan, putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah SAW. Pokok ajaran thariqah ini yaitu yang pertama, bertakwa kepada Allah di tempat sunyi dan ramai, mengikuti sunnah dalam segala perbuatan dan perkataan. Yang ketiga, berpaling hati dari makhluk waktu berhadapan dan membelakang. Yang keempat, ridho dengan pemberian Allah sedikit atau banyak. Dan yang terakhir, kembali kepada Allah baik senang maupun sedih. Yang keempat yaitu tarekat Rifaiyah. Pendiri tarekat ini yaitu Abdul Abbas Ahmad bin Ali Ar-Rifai. Ia lahir di Qaryah Hasan, dekat dengan Basrah pada tahun 500 Hijriah atau 1106 Masehi. Sewaktu beliau berusia 7 tahun, ayahnya meninggal dunia. Ia lalu diasuh pamannya, yaitu Mansur al-Bataihi, seorang syekh tarekat. Khas tarekat Rifaiyah adalah pelaksanaan zikirnya yang dilakukan bersama-sama dan diiringi oleh suara gendang yang bertalu-talu. Zikir tersebut dilakukannya sampai mencapai suatu keadaan di mana mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan, antara lain berguling-guling dalam bara api, namun tidak terbakar sedikit pun dan tidak mempan oleh senjata tajam. Yang kelima yaitu tarekat Halawatiyah. Tarekat Halawatiyah ialah suatu cabang dari tarekat Suhrawadiyah yang didirikan di Baghdad oleh Abdul Qadir Suhrawardi dan Umar Suhrawardi, yang tiap kali menanamkan dirinya golongan Siddiqiyah karena mereka menganggap dirinya berasal dari keturunan Khalifah Abu Bakar. Yang keenam yaitu tarekat Khalidiyah. Tarekat Khalidiyah merupakan cabang dari tarekat Naqsabandiyah. Dikatakan bahwa pokok-pokok tarekat Khalidiyah diletakkan oleh Syekh Sulaiman Zuhdi Al-Khalidi yang lama bertempat tinggal di Mekah. Kitab ini berisi silsilah dan beberapa pengertian yang digunakan dalam tarekat ini, setengahnya tertulis dalam bentuk sajak dan setengahnya tertulis dalam bentuk biasa. Dalam silsilah dapat dibaca bahwa tawasul tarekat ini dimulai dengan Diyauddin Khalid. Yang ketujuh, tarekat Samaniyah. Nama tarekat ini diambil dari nama seorang guru tasawuf yang masyhur, disebut Muhammad Saman, seorang guru tarekat yang ternama di Madinah. Pengajarannya banyak dikunjungi orang-orang Indonesia, di antaranya berasal dari Aceh, dan oleh karena itu tarikatnya itu banyak tersiar di Aceh. Bisa disebut tarekat Samaniyah. Yang kedelapan, tarekat Aidrusiyah. Salah satu daripada tarekat yang masyhur dalam kalangan Ba'alawi ialah Al-Aidrusiyah, terutama dalam tasawuf akidah. Hampir tiap-tiap buku tasawuf menyebut nama Al-Aidrus sebagai salah seorang sufi yang ternama. Yang kesembilan yaitu tarekat Al-Haddad. Sayyid Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad dianggap salah seorang kutub dan arifin dalam ilmu tasawuf. Banyak ia mengarang kitab-kitab mengenai ilmu tasawuf dalam segala bidang, baik dalam akidah, tarekat, dan sebagainya. Muraqabah termasuk wasiat Al-Haddad yang penting. Muraqabah artinya selalu diawasi Tuhan, dan orang yang sedang melakukan suluk hendaknya selalu muraqabah dalam gerak dan diamnya, dalam segala masa dan zamannya, dalam segala perbuatan dan kehendak, dalam keadaan aman dan bahaya, dikala lahir dan dikala tersembunyi, selalu menganggap dirinya berdampingan dengan Tuhan dan diawasi oleh Tuhan. Yang ke-10 yaitu tarekat Tijaniyah. Salah satu tarekat yang terdapat di Indonesia di samping tarekat-tarekat yang lain ialah tarekat Tijaniyah. Dalam tahun beberapa tarekat ini masuk ke Indonesia tidak diketahui orang-orang secara pasti, tetapi sejak tahun 1928 mulai terdengar adanya gerakan ini di Cirebon. Tarekat ini mempunyai wirid yang sangat sederhana dan wazifah yang sangat mudah.
Wiridnya terdiri dari istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, dan tahlil 100 kali. Boleh dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Di Cirebon, tarekat Tijaniyah ini pernah tersiar dengan suburnya di bawah pimpinan Kiai Buntet dan saudaranya Kiai Anas di desa Martapada dekat kota Cirebon. Demikian penjelasan dari saya mengenai tarekat di Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.